Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Nur Faiza, biasa dipanggil Faiza. Di sini kakak akan melanjutkan materi kedua, yaitu pendalaman Microsoft Excel. Sudah ada yang pernah belajar Microsoft Excel? Di sini ada pengertian Microsoft Excel. Microsoft Excel adalah sebuah program atau aplikasi yang merupakan bagian dari paket instalasi Microsoft Office. Berfungsi untuk mengolah angka menggunakan spreadsheet yang terdiri dari baris dan kolom untuk mengeksekusi perintah. Microsoft Excel telah menjadi software pengolah data atau angka terbaik di dunia. Selain itu, Microsoft Excel telah didistribusikan secara multiplatform. Microsoft Excel tidak hanya tersedia dalam platform Windows, Microsoft Excel juga tersedia di macOS, Android, dan Apple. Ya, sistem operasi macOS. Itu namanya masih Excel saja tanpa ada Microsoft. Tahun 1987, Microsoft meluncurkan Excel untuk sistem operasi Windows yang dikenal dengan Excel versi 2.0. Dan pada tahun 1988, Excel menjadi software spreadsheet yang sangat populer. Sejak tahun 1993, Excel telah memiliki bahasa pemrograman Visual Basic for Application yang dapat menambahkan Excel untuk melakukan automatisasi dan juga menambahkan fungsi-fungsi yang dapat didistribusikan oleh pengguna sama sekali. Apa sih kegunaan atau manfaat menggunakan Microsoft Excel? Di sini ada beberapa manfaat penggunaannya, yaitu satu, mempermudah dalam mengolah dan menghitung data seputar keuangan atau anggaran biaya. Dua, lebih mudah dalam pembuatan daftar nilai. Tiga, memudahkan mencari nilai kumpulan data, misalnya nilai terendah, tertinggi, dan data rendah. Kelebihan dari Microsoft Excel dapat digunakan di berbagai operasi sistem komputer seperti Windows dan macOS. Tampilan yang mudah digunakan dan nyaman. Fitur lembar kerja Excel yang sangat luas dan besar, hanya menggunakan RAM dan sumber daya CPU sedikit. Kelebihan lainnya yaitu sangat membantu berbagai jenis pekerjaan dalam mengolah dan membuat laporan data angka. Memiliki program penggunaan rumus yang sangat lengkap, selalu diperbarui untuk meningkatkan kemampuan mengolah angka. Memiliki lembar kerja elektronik dengan kolom dan baris secara otomatis. Setiap kelebihan kan ada kekurangan nih. Nah, ini ada beberapa kekurangan dari Microsoft Excel, yaitu program berbayar dan membutuhkan lisensi untuk menggunakannya. Lalu akses fungsi program yang terbatas, dokumen yang dihasilkan kurang stabil pada setiap versinya. Lalu kekurangan lainnya, jumlah baris sel sangat banyak tetapi juga terbatas. Fitur add-ins Excel yang kurang optimal. Lalu pada versi terbarunya membutuhkan komputer dengan spesifikasi menengah atas. Microsoft Excel memiliki banyak rumus dan fungsi. Namun pada kesempatan kali ini kita hanya akan membahas 4 fungsi yang paling sering digunakan pada Microsoft Excel. Fungsi-fungsi tersebut antara lain yaitu 1. Fungsi sum, 2. Fungsi max, 3. Fungsi min, lalu 4. Fungsi average. Ini adalah gambar simbol fungsinya. Pengoperasian Microsoft Excel. Di sini ada fungsi sum. Fungsi sum itu untuk apa sih? Fungsi sum adalah rumus Excel yang digunakan untuk menjumlahkan angka pada sel-sel tertentu. Jadi sum itu untuk menjumlahkan angka. Lalu ada fungsi max dan min. Fungsi max dan min adalah rumus Excel yang digunakan untuk mencari angka tertinggi atau terendah di dalam deretan sel yang berisi angka. Jadi kalau max itu untuk mencari angka tertinggi ya, maksimal. Lalu min itu untuk mencari angka terendah. Lalu keempat itu fungsi average. Fungsi average berfungsi untuk menghitung rata-rata angka pada beberapa jumlah sel. Nah, di sini
perhatikan, tolong perhatikan gambar di atas. Ini adalah contoh dari tabel Excel. Nah, dapat dilihat ya, pada tabel tersebut itu pertama adalah ada nama Faiza, itu nama saya. Lalu Nikmatul, Mimanda, Dwi, dan Ida, itu adalah nama teman-teman kakak. Nah, di sebelah sini itu ada nilai. Ada nilai IPS, UAS, atau praktik. Bisa dilihat kan angka-angka nilai tersebut. Nah, jadi jumlah nilai itu kita tidak perlu menghitung atau pakai kalkulator. 3 tambah 37 tambah 35 tambah 21 itu kelamaan. Untuk contoh ini kan ini hanya 5 data ya. Bagaimana kalau misalnya di sekolah ini misalnya ada 100 murid. Masa iya harus hitung dari nilai 1 sampai 100 kan kelamaan. Nah, kita di sini menggunakan fungsi sum. Dilihat dari pojok atas itu ada ikon atau gambar. Nah, itu diklik ya, nanti akan keluar fungsi sum. Lalu dipilih. Nah, kemudian nanti secara otomatis di jumlah nilai ini akan keluar sendiri hasilnya. Nah, bisa dicek apakah benar 37 tambah 35 tambah 21 93. Jadi itu untuk mempermudah kita dalam menjumlahkan angka. Sampai sini bisa dipahami? Bisa. Enggak kesulitan ya? Bisa. Untuk selanjutnya sama ya. Karena itu masih penjumlahan, jadi menggunakan rumus sum. Itu tinggal diblok aja sampai bawah. Nah, itu akan muncul sendiri hasilnya. Bisa dipahami? Nah, itu tadi rumusnya apa untuk penjumlahan? Sum. Lalu ada kolom 10 ini, total nilai kelas. Nah, total nilai kelas ini dari nilai UTS itu 37 tambah 35 tambah 38 tambah 37 tambah 39. Itu kan kelamaan yang hitungnya. Jadi kita pakai sum lagi. Nah, itu akan keluar hasilnya. Kalau untuk ke sampingnya tinggal di ini aja di blok aja. Nah, kemudian bawahnya itu rata-rata nilai kelas. Tadi rumus apa untuk mencari nilai rata-rata? Apa tadi? Sum itu untuk menjumlahkan. Ayo, apa tadi? Masih ingat? Average. Rata-rata itu pakai rumus average. Di mana kan dari rumus average itu di bawah sum. Kita klik itu lagi, kemudian di bawah sum itu kan ada average, ada max, ada min. Kelihatan? Enggak kelihatan tadi ini? Udah di sini. Ulang ya, coba. Coba ulang. Itu loh Kak, tuh. Nah, kelihatan? Nah, ya sama lihat ini, jangan di luar. Itu ada sum, average, con, terus max, min. Nah, itu kita pilih average untuk mencari nilai rata-rata. Cuma sampai aku kok. Nah, itu keluar nilai rata-ratanya yaitu 37,4. Nah, itu kesampingnya juga sama ya untuk UAS dan praktek. Kemudian di bawah itu ada nilai terendah. Tadi nilai terendah rumusnya apa? Apa? Min. Ya, benar. Min. Nilai terendah itu rumusnya min. Sama
cara pengoperasiannya. Nah, ini kayaknya gabut deh. Enggak iso wae. Ayo Kak, di blok sana. Ini benda rampung. Untuk selanjutnya yaitu mencari nilai tertinggi. Tadi rumusnya apa? Max atau maksimal. Oh. Nah, sampai sini bisa dipahami fungsi dari rumus-rumus tersebut. Baik. jumlah Tolong ya jangan dilihat. Itu gambar. Nah, untuk penutupnya Microsoft Excel hingga saat Microsoft Excel hingga saat ini sangat dibutuhkan dalam menghitung dan mengelola sebuah angka. Kalian juga disarankan untuk mempelajari program ini karena program Microsoft Excel sangat dibutuhkan dan bermanfaat dalam beragam jenis pekerjaan. Dan jangan pernah lupa untuk mempelajari berbagai rumus serta formula dalam mengolah data yang ada agar menjadi lebih mudah. Demikianlah materi yang dapat kakak sampaikan. Kurang dan lebihnya kakak mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.